Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita lanjut untuk membahas tentang bagaimana komunikasi terapeutik pada setiap tahapan proses keperawatan. Ya, tentunya kalian sudah belajar bagaimana tahapan proses keperawatan, mulai dari pengkajian, penentuan diagnosis keperawatan, kemudian merencanakan tindakan yang akan dilakukan, kemudian mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi apa yang sudah dilakukan ke klien. Ya, hari ini kita bahas apa sih atau bagaimana sih komunikasi yang harus dilakukan pada setiap tahap proses keperawatan. Nah, kita tahu bahwa proses keperawatan itu merupakan satu rangkaian tahapan yang dilakukan oleh perawat setiap saat, setiap waktu ya. Proses keperawatan ini adalah metode ilmiah dan sistematis untuk menyelesaikan masalah klien melalui kerjasama antara perawat dan klien dengan tahapan-tahapan mulai dari pengkajian, diagnosis keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Tentunya kalian sudah hafal ya tahapan ini dan memang harus hafal ya. Dan apa yang harus dilakukan perawat pada setiap tahap, kita lihat slide berikut. Oke ya, ini mengingatkan sedikit bahwa proses keperawatan itu di dalam pengkajian kita harus mengumpulkan data. Tentunya di sini kita harus menggunakan kemampuan verbal dan non-verbal kita dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan ya pada klien, baik itu melalui anamnesis, melalui pemeriksaan fisik, bagaimana mengumpulkan data, bagaimana merayu klien supaya kita bisa dapatkan data itu. Nah, ini ada beberapa teknik yang harus dilakukan ketika kita melakukan pengumpulan data pada proses pengkajian. Setelah data terkumpul, maka kita mulai ke tahap berikutnya, yaitu mengklarifikasi apakah data itu benar atau tidak, kemudian menganalisis sehingga muncul permasalahan. Apa sih yang dirasakan oleh klien ya? Tentunya masalah ini akan bisa diidentifikasi ketika kita mendapatkan data yang lengkap ya. Kalau data kita tidak lengkap, kita jadi bingung nanti di tahap diagnosis ini, karena di tahap ini kita bingung, ini nggak ada masalah ini kliennya ya. Kalau selama klien itu di rumah sakit, tentunya dia ada masalah ya. Nah, ini tergantung bagaimana kita mengumpulkan data sebanyak-banyaknya di pengkajian, terutama data fokus yang merupakan permasalahan dari klien ya. Setelah masalah itu muncul ya, dari berbagai masalah itu kita juga harus bisa memprioritaskan ya mana masalah yang harus diatasi terlebih dahulu. Tentunya ini kalian sudah belajar di metodologi keperawatan ya. Karena bagaimana kita menentukan masalah yang prioritas, mana yang prioritas pertama, kedua, dan selanjutnya ya. Setelah kita menentukan masalah prioritas, apa yang harus kita lakukan ya, maka di sini kita harus bisa merencanakan. Nah, di rencana ini kita ada dua kegiatan yang harus dilakukan, yaitu menentukan tujuan. Kita tuh mau ngapain dengan masalah itu ya, tujuan kita sampai berapa lama ini teratasi, jangka panjang, jangka pendeknya itu berapa lama, kemudian kriterianya apa. Kalau masalah itu teratasi, itu harus muncul di dalam perencanaan. Kemudian baru kita membuat serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan itu ya. Dalam kriteria itu misalnya pasiennya tanda-tanda vitalnya, tensinya normal, nadinya normal ya. Nah, itu harus kita lakukan beberapa kegiatan apa saja atau tindakan apa saja untuk supaya pasien itu dalam kondisi normal. Misalnya pasien gangguan cairan ya. Bagaimana supaya TTV-nya normal? Maka ada beberapa serangkaian tindakan yang harus dilakukan. Nah, itu perlu dikomunikasikan juga ya, baik pada klien maupun keluarganya. Kemudian mengimplementasikan dari semua yang sudah kita rencanakan itu kita lakukan, kita implementasikan, kita aplikasikan ke klien ya. Tentunya ini menggunakan seluruh kemampuan kita dalam melakukan komunikasi saat menjelaskan tujuan, saat menjelaskan tindakan yang akan dilakukan, sampai menginformasikan tindakan atau hasil tindakan yang sudah kita lakukan. Kemudian baru mengevaluasi, menilai keberhasilan dari asuhan dan tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Apakah
dia tercapai, apakah tujuan yang sudah kita rencanakan di fase perencanaan itu tercapai atau tidak, itu kita lihat di fase evaluasi, apakah masalah teratasi sebagian, teratasi semua, atau mungkin bahkan tidak teratasi. Nah, itu semuanya harus dilakukan di fase evaluasi. Tentunya di sini juga membutuhkan komunikasi juga dengan teknik yang sesuai di fase ini. Ya, selanjutnya adalah bagaimana komunikasi di fase awal, yaitu tahap pertama dari proses keperawatan, yaitu pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan ini merupakan tahap awal ya, tahap pertama dalam proses keperawatan, dan ini tahap yang penting dalam proses keperawatan karena tahap selanjutnya itu sangat tergantung pada tahap pengkajian ini ya, dan ini tidak akan berjalan dengan baik jika ini tidak dilakukan dengan baik ya, tidak dilakukan dengan lengkap, datanya tidak ditemukan dengan lengkap, datanya tidak valid atau mungkin datanya kurang ya, dan ini perawat harus mampu menggunakan kemampuan verbal maupun non-verbalnya dalam mengumpulkan data klien ya. Misalnya nanti klien ketemu dengan pasien, misalnya kalian ketemu dengan pasien gangguan jiwa ya, ketika Anda menanyakan kenapa masuk rumah sakit, nah pasien gangguan jiwa itu kan kebanyakan tidak merasa bahwa dia itu ada di rumah sakit ya. Tentunya kalau ditanya seperti itu dia gak akan mau jawab. Tapi kita bisa menggunakan teknik yang lain, misalnya, Pak atau Bu, ada apa ya di rumah kemarin sampai Bapak dibawa ke sini gitu. Ya, intinya tujuannya sama, kita ingin mendapatkan informasi kenapa dia dibawa ke rumah sakit, tetapi dengan bahasa yang berbeda sehingga yang penting tujuan kita tercapai. Ya, ini kalau pasien-pasien yang di rumah sakit umum ya, bukan pasien dengan gangguan jiwa, kita bisa nanyakan, Pak, kenapa dibawa ke rumah sakit? Dia akan langsung jawab, tapi beberapa pasien gangguan jiwa tidak akan menjawab dengan pertanyaan itu karena dia tidak merasa ada di rumah sakit, sehingga kita bisa menggunakan kalimat yang lain dengan tujuan kita sama ya, untuk mendapatkan informasi kenapa dia dibawa ke rumah sakit. Dalam pengkajian ini, perawat dituntut untuk mampu melakukan komunikasi dengan baik, verbal ya dan nonverbal, melakukan pengamatan perilaku nonverbal pasien itu seperti apa, menginterpretasikan hasil pengamatan kita. Dia bilang perutnya sakit, tapi dia ketawa-ketawa, dia rileks aja. Nah, ini kan jadi tanda tanya bagi kita ya. Apakah dia bilang sakit, tapi kok dia ketawa-ketawa, dia tidak memegang perutnya, katanya perutnya sakit sekali, tapi dia enjoy saja. Nah, ini menjadi pertanyaan buat kita ya. Ini juga kita harus menggunakan teknik gimana caranya pasien itu jujur ya, benar dalam memberikan data ke kita. Setelah data terkumpul, selanjutnya dikomunikasikan dalam bahasa verbal kepada klien atau tim kesehatan lainnya, dan dikomunikasikan dalam bentuk tulisan atau didokumentasikan untuk dikomunikasikan pada tim kesehatan lain sebagai aspek legal asuhan keperawatan. Jadi jangan lupa, apapun data yang diterima dari klien harus dicatat. Bentuk komunikasi pada tahap pengkajian ini yang pertama adalah bisa wawancara atau interview ya, dengan panduan format pengkajian yang sudah ada. Tapi tentunya kalau waktu melakukan pengajian jangan seperti orang sensus ya, bawa kertas kemudian ditanya, Pak namanya siapa, rumahnya di mana. Ya, jangan seperti itu, tetapi itu taruh dulu, kita lihat clue-cluenya ya, mungkin kalau takut lupa pakai catatan kecil aja. Ya, kemudian pemeriksaan fisik atau observasi ya. Jadi pada saat kita melakukan fisik jangan lupa selalu mengkomunikasikan tujuannya untuk apa, jangan lupa menanyakan apakah sudah cukup ya, misalnya kita melakukan pemeriksaan suhu tubuh ya, jangan lupa kalau kita pasangan melakukan bilang permisi atau sampaikan hasilnya bagaimana, suhunya tadi bagaimana gitu ya, yang interaktif. Kemudian pengumpulan data melalui catatan medik dan dokumen ya. Jadi ini juga bisa kita lakukan pada tahap kajian. Ya, ini adalah wawancara bagaimana proses transaksi antara dua orang yang mempunyai tujuan spesifik, serius dan penuh arti. Biasanya dilakukan secara langsung ya, face to face ya. Kemudian juga menggunakan kemampuan komunikasi verbal ataupun non-verbal untuk menggali data yang diwawancara ya, untuk mendata dari klien kenapa dia masuk rumah sakit, keluhan utamanya apa ya.
Nah, kemudian juga kita fokus data-data yang kita butuhkan apa saja berdasarkan catatan kecil kita ya. Jangan sampai nanti kontrak di awal kita ingin mendapatkan data tentang status kesehatannya mungkin selama di rumah dan di rumah sakit kita malah nggak dapat apa-apa nanti karena bingung ketika bicara dengan pasien blank ya. Jadi tetap harus mungkin yang belum biasa pakai catatan kecil nggak apa-apa ya. Kemudian pemeriksaan fisik dan observasi ya, ini jangan lupa minta izin dulu. Kemudian pada saat memeriksa kita bilang permisi, kita mau ini bajunya, mungkin harus membuka bajunya dan sebagainya. Lakukan komunikasi ya, jangan sampai seperti robot ya, kita datang ya tiba-tiba pegang tangannya klien di ditensi gitu ya, jangan ya. Tetap kita komunikasi, observasi juga apakah pasien kesakitan. Bu, kenapa ketika saya pompa kok ibu kayaknya meringis kesakitan? Iya mbak, ini sakit mbak misalnya ya. Jadi itu tetap harus dikomunikasikan. Atau bu kok hari ini kelihatan pucat ya gitu. Jadi tetap kita harus aware ya dengan kondisi klien ya. Kemudian kita jangan lupa mencatat semuanya di dalam catatan atau statusnya ya. Kemudian saat melakukan pemeriksaan fisik gunakan klarifikasi, berbagi persepsi juga ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas mungkin bisa dijelaskan hasilnya bagaimana ya. Jadi yang kita hadapi itu kan berbagai tingkat usia ya. Jadi harus sabar untuk mengkomunikasikan. Ya, kemudian diagnosis keperawatan ya. Tahap kedua ada diagnosis keperawatan ini masalah yang sudah kita dapatkan berdasarkan dari hasil pengkajian itu dikomunikasikan atau disampaikan kepada klien agar dia kooperatif dan bekerja sama dan dia mengetahui masalahnya dan dia bisa bekerja sama untuk mengatasinya ya. Biasanya teknik ini menggunakan teknik informing, memberikan informasi bahwa masalah yang dihadapi klien itu ya. Kemudian dalam perencanaan keperawatan di sini kita mendiskusikan kembali ya tujuan dan rencana yang sudah disusun bersama-sama dengan klien ya. Bagaimana menentukan keberhasilan Bu? Ini kalau berat badannya naik misalnya ya, berat badannya sekian nanti bisa kondisinya Ibu akan membaik dan kemudian mungkin bisa pulang gitu ya. Atau mungkin kalau lab darahnya sekian Bu, HB-nya bisa naik segini normal, ibu bisa pulang ya. Atau mengkomunikasikan Bu ini tensinya masih sekian, jadi ibu nggak boleh banyak aktivitas dulu, khawatirnya nanti jatuh malah dampaknya bisa bahaya untuk kesehatan ibu. Atau dia sakit tipes, maka ibu harus sabar dulu ya, harus bed rest dulu ya, harus di tempat tidur dulu. Itu semuanya harus dikomunikasikan ya. Perencanaan yang kita buat itu harus dikomunikasikan dan tentunya peran serta keluarga itu sangat dibutuhkan dalam perawatan klien. Ya, kemudian implementasi keperawatan. Pada tahap ini kita menjelaskan tindakan tertentu ya, apa yang kita lakukan, kemudian memberikan pendidikan kesehatan, edukasi ya, setiap apa yang kita lakukan diedukasikan, memberikan konseling, menguatkan sistem pendukung dan membantu meningkatkan kemampuan coping. Ya, menguatkan sistem pendukung artinya kita memberikan dukungan support kepada keluarga, apalagi kalau pasien itu sudah dalam kondisi terminal, dalam kondisi kritis, itu komunikasi keluarga itu sangat penting sekali. Hati-hati membuat klise-klise yang membuat keluarga itu sakit hati ya, merasa diabaikan, merasa kita tidak empati dan sebagainya ya. Hati-hati berkomunikasi di depan klien ya, apalagi dalam kliennya dalam kondisi kritis gawat darurat ya. Jadi kita harus bisa empati. Nah, biasanya di sini perawat menggunakan komunikasi verbal maupun nonverbal selama melakukan tindakan keperawatan ya, dan jangan lupa didokumentasikan semuanya secara tertulis, jam dan tanggalnya harus jelas. Ya. Dan di sini kita akan melakukan serangkaian tindakan yang sudah kita buat di dalam intervensi keperawatan ya. Di
dalam evaluasi keperawatan semua hasil yang kita lakukan ke klien itu dicatat dan catatan perkembangan perawatan klien. Kemudian perlu ada yang didiskusikan, maka diskusikan dengan klien. Kemudian meminta tanggapan klien, ini gimana rasanya sekarang, kemarin HP-nya rendah, Kak lemes ya, sekarang gimana rasanya Bu, misalnya. Ya, atas keberhasilan dan ketidakberhasilan tindakan yang dilakukan, serta bersama-sama merencanakan tindakan asuhan keperawatan. Jika belum berhasil, perawat dapat mendiskusikan kembali dengan klien apa yang diharapkan dan bagaimana peran serta atau keterlibatan klien atau keluarga untuk mencapai tujuan dan rencana baru dalam asuhan keperawatan. Jadi, kalau kita melihat dari mulai tahapan pengkajian sampai evaluasi ini, kita akan selalu memberikan informasi, kita akan selalu respon dengan non-verbal klien, kita selalu mengkomunikasikan apapun yang kita lakukan terhadap klien ya. Jadi kesimpulannya bahwa komunikasi yang dilakukan sesuai tahapan pada proses keperawatan. Jadi mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi ya. Berbagai teknik komunikasi dilakukan untuk mendapatkan data dan menemukan diagnosis keperawatan yang sesuai dengan kondisi klien, dan perawat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik agar tercipta hubungan yang baik juga antara perawat dan klien. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait komunikasi pada setiap tahap proses keperawatan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan selebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang berkenan, dan semangat terus belajar tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.